Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita terkait dengan inventory masjid. Jadi nanti kita bisa memaintain juga beberapa barang-barang atau inventory yang dikelola oleh masjid. Contohnya, jika di masjid itu ada persediaan, misalkan perlengkapan pemakaman, kemudian ada juga persediaan makanan, misalkan, atau persediaan alat tulis yang nanti harus di-maintain keluar dan masuk barangnya, nanti bisa kita inputkan di modul inventory ini. Nah, sebelum ke transaksi terkait dengan inventory, nanti ada beberapa hal yang harus kita setting ya terkait dengan master datanya. Yang pertama ada master data pemasok, pemasok atau supplier ya. Jadi nanti rekan-rekan Maslam ini harus mendaftarkan dulu nama pemasok atas barang tersebut. Misalkan nama tokonya atau nama distributornya atau apapun ya. Karena bisa jadi nanti kita beli dari perseorangan. Jadi kalau perseorangan, nanti kita daftarkan nama perseorangannya di situ. Itu ke modul masjid, kemudian nanti ada menu pemasok. Untuk menambahkan data baru, tinggal klik insert, kemudian kita tuliskan namanya. Misalkan, contoh ya, dan kita isi nomor teleponnya juga. Nah, kemudian di sini ada jatuh temponya. Nah, ini juga ada masternya ya untuk jatuh tempo. Jadi jika jatuh temponya belum tersedia di sini, kita juga bisa tambahkan nanti di master data jatuh tempo. Ya, nanti kita akan praktekkan juga bagaimana menambahkan jatuh temponya. Kayak misalkan ini contohnya untuk toko berkah ini biasanya kita belinya cash ya, gitu. Jadi kita pilih cash. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan nanti walaupun beli dari supplier yang sama, bisa jadi transaksinya bisa jadi cash, bisa jadi nanti kredit juga. Tergantung ya, nanti kesepakatan dengan pihak pemasok atau suppliernya seperti apa. Jadi ini hanya default saja, tapi tidak mengunci kalau misalkan nanti suatu saat ada transaksi dengan toko berkah tapi transaksinya kredit, ya itu juga bisa aja. Jadi ini hanya default saja ya rekan-rekan. Nah, di sini di keterangan kita bisa tambahkan, misalkan toko berkah ini tuh supplier apa gitu ya. Akan kita isi supplier perlengkapan pemakaman. Ya, kita save. Nah, ini datanya sudah terinput ya. Dan kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan atau dilengkapi, nanti tinggal diedit saja. Kemudian nanti kita perbaiki atau dilengkapi datanya ya. Kemudian nanti tinggal di save and close lagi. Tadi karena ada kolom jatuh tempo, kita praktekkan juga bagaimana menambahkan data jatuh temponya. Nah, di sini ada contohnya tiga ya. Ada tiga contoh jatuh tempo yang sudah saya input. Nah, kita misalkan mau tambahkan yang jatuh temponya itu 3 hari ya, contohnya ya. Kayak kita tambahkan untuk jatuh tempo 3 hari. Oke, nah, jumlah harinya kita isi juga. Nah, keterangannya jatuh tempo 3 hari. Is aktifnya jangan lupa di checklist. Nah, ini ya. Jadi ketika nanti kita tambahkan data pemasok, kita bisa juga memilih jatuh tempo yang 3 hari tadi, yang baru saja saya tambahkan. Gitu ya, itu untuk master data pemasok dan jatuh tempo. Nah, selanjutnya kita juga harus mendaftarkan kategori barang yang akan kita maintain ya. Jadi sebelum ke barangnya, kita buat dulu pengkategorian barangnya. Nah, kita masuk ke kategori barang. Ini ada di modul inventory, kemudian ke master data. Ya, kita buka menu kategori barang. Ya, kita tampilkan dulu ya. Ini data yang sudah terinput. Di sini contohnya ada
inventory lainnya, ada makanan, minuman, perlengkapan kematian dan pemakaman, kemudian ada juga alat tulis kantor. Nah, misalkan kita juga ingin memaintain barang yang lain nih di luar kategori 5 barang ini. Contohnya, kita akan memaintain perlengkapan listrik gitu ya. Misalkan kayak lampu gitu. Kita biasanya stok lampu, terus kita pengen maintain kapan lampu itu dipakai dan kapan lampu itu kita catatkan sebagai barang masuk gitu. Jadi inventorinya itu terpantau, mutasinya juga nanti terpantau juga. Ya, kita tambahkan ya. Kita pilih master kategori barangnya. Nah, jika tidak ada di kategori ini, kita pilih inventory lainnya ya. Ya, ini urutan saja untuk nomornya. Ya, kita save. Nah, ini ya, ini yang tadi saya inputkan. Kelengkapan listrik. Nah, setelah kita buat kategori barangnya, kita daftarkan juga detail barangnya. Jadi kalau ini kategori atau pengelompokan barangnya, nah sekarang kita daftarkan nama barangnya secara detail. Nah, ini contohnya sudah ada dua ya. Jadi sudah ada air mineral dan ballpoint. Nah, ini kategorinya tadi OTK. Kalau air mineral ini bisa makanan, bisa minuman ya. Tergantung tadi kita bikin kategori barangnya apa. Nah, misalkan kita akan catatkan kain kafan sebagai inventory yang akan kita maintain. Karena ini kan pemakaiannya rutin ya. Biasanya ketika ada jamaah yang meninggal, kita harus catat pemakaiannya. Kemudian ketika ada pembelian kain kafan, kita juga harus catat ketika barang tersebut masuk atau bertambah. Ya, kita tambahkan data baru, klik insert. Kemudian kita pilih kategori barangnya. Ya, karena ini kain kafan, saya akan pilih perlengkapan kematian dan pemakaman ya. Kemudian kodenya, ini urutan ya. Kodenya itu urutan, ya tadi nomor 3 ya sepertinya. Namanya apa? Misalkan kain kafan. Kain kafan. Nah, ini satuannya apa? Ya, misalkan pieces, kilogram. Nah, ini juga nanti ada master data satuan ya. Nanti akan saya praktekkan juga bagaimana menambahkan master satuannya. Ya, di sini bisa kita catatkan juga harga belinya. Misalkan rata-rata harga beli kain kafannya itu sekian gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak mau mencatatkan nilainya juga nggak masalah. Karena sebetulnya kan nilai yang berpengaruh itu nanti ketika ditransaksi ya. Tapi kalau ini hanya catatan saja. Jadi ini memberikan informasi ke kita bahwa rata-rata harga barang yang kita maintain itu berapa sih per satuannya. Entah itu nanti per pieces atau per kilo ya, tergantung dari satuan yang kita pilih di sini. Kayak keterangan bisa ditambahkan juga kalau memang ada kepentingan untuk menambahkan keterangan tambahan. Kayak kita save. Ya, setelah melakukan penginputan master barang, kita juga harus mendaftarkan data gudangnya. Ya, setelah menambahkan master barang tadi, ya, contohnya misalkan tadi kayak kain kafan, air mineral, kemudian alat tulis. Nah, kita juga harus mendaftarkan master gudangnya. Jadi lokasi mana yang nanti akan digunakan untuk penyimpanan barang yang kita maintain tadi. Misalkan kalau di masjid itu punya beberapa lokasi gudang gitu ya. Jadi ada beberapa ruangan misalkan. Berarti kita harus daftarkan juga gudangnya sesuai dengan jumlah ruangan gudang yang dimiliki. Atau mungkin kita ingin memaintainnya lebih detail. Misalkan barangnya disimpan di lemari dan kita ingin jadikan setiap masing-masing lemari itu sebagai satu gudang. Jadi nanti kalau misalkan ada 2 lemari, maka kita buat 2 data gudang ya. Ya, kita buka dulu menunya. Ini masih di modul inventory, submodul master data, kemudian menu gudang. Ya, kita tambahkan ya. Di sini sudah ada contohnya gudang DKM 001. Ya, kita akan tambahkan misalkan lemari ya. Karena nanti untuk barang-barang yang kecil, misalkan kita tidak simpan di ruangan yang besar sekaligus, tapi kita simpan lagi di dalam suatu lemari.
Misalkan lemari 001. Ya, kita save. Nah, ini ya, ini untuk menambahkan data gudang. Kalau misalkan nanti lemarinya ada dua, ya kita tambahkan lagi. Berarti ada dua lemari. Nah, ini ya, ini sudah ditambahkan. Nah, jadi pastikan dulu master-master data yang tadi saya sebutkan itu sudah tersetting ya. Tadi yang pertama ada master data pemasok, ini ada di DKM, kemudian masjid, nanti ada menu pemasok ya. Selain itu, karena terkait dengan transaksi juga, nanti jangan lupa setting jatuh temponya. Kalau misalkan belum tersedia, nanti rekan-rekan tinggal tambahkan ya. Misalkan tadi saya hanya buat cash 7 hari, 1 bulan, dan 3 hari. Kalau misalkan ternyata ada transaksi yang jatuh temponya, misalkan 3 bulan, berarti nanti rekan-rekan tambahkan dulu di master jatuh temponya. Oke, selain pemasok dan jatuh tempo, kita harus setting dulu untuk master data kategori barang ya. Jadi kita kelompokkan dulu barangnya, kemudian baru ke master data barangnya. Ya, kita inputkan di menu barang. Oke, yang terakhir kita juga harus setting master gudangnya. Jadi ini tempat penyimpanan atas barang atau inventory yang akan di-maintain nanti. Nah, jadi sebelum transaksi, pastikan data-data tersebut sudah tersetting dulu. Jika master datanya sudah lengkap, maka kita bisa masuk ke transaksinya. Ya, untuk transaksi yang terkait inventory, ini yang pertama ada di modul inventory, kemudian masuk ke transaksi. Nah, kita mulai dulu dari pembelian inventory. Jadi kalau misalkan nanti pihak DKM ini ada pembelian barang gitu ya, pembelian inventory, nanti bisa menggunakan menu pembelian inventory ya. Ya, cara penginputannya kita klik insert. Kemudian, nah di sini tinggal kita isi tanggalnya, kita sesuaikan ya tanggalnya dengan tanggal pembelian inventory, karena barangkali ada kondisi kita inputnya backdate gitu ya, jadi belanjanya mungkin kemarin, tapi baru sempat kita inputkan hari ini. Dan di sini bisa kita isi nama proyeknya kalau memang transaksi pembelian inventory ini terkait dengan proyek tertentu. Tapi kalau misalkan inventory ini digunakan untuk operasional masjid, maka tidak perlu mengisi proyeknya. Kemudian kita pilih nama pemasoknya ya. Ya, selanjutnya kita pilih gudangnya. Jadi pembelian barang ini akan disimpan di lokasi gudang yang mana. Ya, kita pilih. Kemudian di sini kita pilih juga jatuh temponya. Ya, ini master yang sebelumnya sudah kita buat. Ada yang 1 bulan, 3 hari, 7 hari, ada juga yang cash. Nanti tergantung rekan-rekan settingannya dibuat ada berapa jenis jatuh tempo ya. Kayak misalkan ini kita contohkan dulu untuk yang cash ya. Nah, karena ini cash, maka tanggal jatuh temponya jatuh di hari yang sama. Nah, kemudian kita pilih kas banknya. Karena ini cash, jadi kita harus memilih langsung kas bank yang kita akan keluarkan uangnya untuk membayar pembelian inventory ini. Ya, misalkan kita pilih kas bendahara ya contohnya. Ya, kemudian kita pilih kategori Ziswaf-nya. Ini akan mengambil dari alokasi yang mana. Contohnya akan mengambil dari infak operasional masjid. Ya, kemudian kita isi bagian detailnya. Kayak kita pilih barangnya yang mana. Misalkan ini pembelian kain kafan ya. Nah, jumlahnya itu kita hitung per pieces karena waktu kita daftarkan barangnya ini dalam satuan pieces. Jadi bukan paket ya, karena biasanya kan ada paket per orangnya itu ada berapa lembar. Nah, ini kita inputnya per lembar saja. Jadi per pieces dihitungnya. Bahkan kita ada pembelian 100 pieces kain kafan. Kayak harganya berapa? Ini contoh, misalnya harga satuannya adalah 50.000.
Kemudian ada diskon atau tidak ya. Kalau misalkan pihak toko memberikan diskon, nanti kita inputkan berapa persentase diskonnya. Kayak jika tidak ada, maka kita skip. Dan di sini totalnya akan menghitung secara otomatis dari harga dikalikan dengan jumlah pembeliannya. Kayak di sini bisa kita tambahkan keterangan tambahan. Oke, kemudian kita klik Save and Close. Nah, di sini terhitung ya di bagian bawahnya ini netonya berapa, kemudian bayar tunai berapa. Oke, jika datanya sudah lengkap dan sudah yakin betul, maka tinggal kita save ya datanya. Tinggal kita klik Save and Close yang di bagian atas ini. Sebelum kita save transaksinya, kita akan cek dulu terkait dengan stok awal dan juga saldo awal uangnya ya. Oke, kita cek dulu. Pertama, kita cek dulu di laporan inventorinya. Oke, ya, di sini kosong ya, rekan-rekan. Sebelum kita save transaksinya, kita akan cek dulu untuk saldo awal kas bendaharanya dan juga akan kita cek terkait laporan inventorinya ya. Ya, kita buka tab baru. Oke, kita buka dulu laporan inventory. Oke, ini ada di modul inventory, submodul laporan, kemudian menunya laporan inventory. Oke, kita retrieve dulu ya. Oke, di sini kosong ya, karena belum ada inventory yang terinput. Kemudian kita cek lagi untuk saldo kas bendaharanya. Oke, kita lihat di laporan keuangan. Oke, ini ya. Untuk kas bendahara di sini saldonya ada 100 juta rupiah ya. Saat ini saldo awalnya adalah 100 juta rupiah. Ya, kita selesaikan dulu untuk transaksi pembelian inventorinya. Kayak tadi headernya sudah saya isi, kemudian detailnya juga sudah saya isi. Kayak kita save ya, kita save transaksinya. Nah, ini sudah tersimpan datanya, kita cek di laporan inventory ya. Nah, di sini sudah bertambah di lokasi gudang DKM 001, barangnya kain kafan, jumlahnya 100. Ya, di sini harga satuannya juga muncul ya, 50.000 rupiah. Ya, kemudian kita cek juga di laporan keuangan. Ya, kita retrieve datanya. Nah, untuk kas bendaharanya ini sudah berkurang 5 juta, jadi 95 juta. Oke, kita cek detail saldonya. Ya, ini kita filter yang kas bendahara saja. Ini ya, sudah 95. Kita cek juga di laporan, ringkasan laporan keuangannya. Di sini ya ada pembelian tunai kain kafan 5 juta rupiah. Maka saldo akhirnya adalah 95 juta, sorry. Kemudian kita cek juga di alur kasnya. Ya, ini ya. Jadi ini ada ringkasan transaksinya. Kayak tanggal 1 bulan 12 ada infak warga masuk senilai 100 juta. Kemudian tanggal 19 Desember ini ada pembelian inventory 5 juta rupiah. Saldonya tinggal 95 juta. Kayak itu untuk pembelian cash ya. Jadi kalau untuk pembelian cash ini langsung mengupdate juga saldo kas banknya. Kemudian yang pasti ini akan mengupdate dari inventorinya juga. Oke, kita contohkan untuk pembelian kredit ya, untuk pembelian kredit. Oke, cara pengisiannya hampir sama, jadi tetap kita isi pemasoknya juga. Kemudian kita pilih gudangnya, ya, kita pilih gudang yang lain. Nah, kemudian kita pilih jatuh temponya
selain yang cash ya, karena ini bukan transaksi pembelian tunai. Misalkan dikasih waktu 1 bulan oleh pihak pemasoknya. Nah ini secara otomatis akan menghitung tanggal jatuh temponya. Jadi kalau di master jatuh tempo itu kita daftarkan 1 bulan, kemudian intervalnya adalah 30 hari, maka otomatis nanti tanggal jatuh temponya ini akan menghitung 30 hari setelah tanggal pembelian inventory ya, tanggal yang ini. Ya, kemudian untuk kolom kas bank ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dipilih juga karena ini adalah transaksi pembelian non tunai atau kredit ya. Jadi tidak ada pembayaran pada saat yang sama. Makanya tidak diperlukan juga di sini untuk mengisi kolom kas atau banknya. Nah, sama halnya dengan kategori siswa, ini juga tidak perlu diisi karena nanti akan kita tentukan ketika transaksi pembayaran. Oke, selanjutnya sama kita pilih item barangnya di bagian detail. Oke, kita pilih misalkan air mineral. Setelah kita memilih item barangnya, kemudian kita isi jumlahnya. Misalkan kita hitungnya per pieces ya. Jadi kita belinya misalkan 1 box yang isinya 24. Ya, kita isi jumlahnya 24, kemudian harga satuannya berapa? Misalkan Rp4.000. Ya, totalnya 96.000. Kita tambahkan keterangannya. Ya, kemudian kita save. Oke, lalu kita save and close yang bagian atasnya. Oke, ini ya, transaksinya sudah tersimpan. Ini item yang dibelinya. Nah, kita cek di laporan inventory. Oke, ini sudah terupdate ya, sudah masuk di lokasi gudang lemari 001. Item barangnya adalah air mineral botol 600 ml. Oke, jumlahnya 24 pieces. Oke, kita akan cek juga di laporan keuangan ya. Ini seharusnya tidak terupdate karena belum ada pembayaran. Oke, kita retrieve kembali. Oke, di sini tidak berubah ya. Detail saldo juga sama, kita retrieve kembali, lalu kita filter kas bendahara. Kayak tidak ada perubahan. Di ringkasan laporan keuangan, ini juga sama ya, tidak ada perubahan. Begitupun di alur kas. Nah, karena belum ada pembayaran dari kas atau dari banknya. Makanya di sini tidak ada perubahan di laporan keuangan. Nah, kemudian bagaimana kita menginput transaksi pembayarannya? Ya, untuk transaksi pembayaran, nanti rekan-rekan masuk ke transaksi yang lain ya. Oke, untuk menunya adalah pembayaran hutang. Ini ada di modul keuangan, transaksi, kemudian menunya adalah pembayaran hutang. Oke, kita klik insert. Oke, kita isi tanggalnya, kemudian kita pilih nama pemasoknya. Oke, setelah itu baru kita pilih kas banknya dan juga pilih kategori siswafnya. Jadi kita pilih ini akan mengambil dari alokasi yang mana. Kemudian di bagian detail kita pilih nomor pembeliannya. Jadi kita harus tentukan dulu tadi nomor transaksi pembelian mana yang akan kita bayarkan. Kemudian di sini akan muncul jumlah hutangnya dan jumlah bayarnya. Nah, untuk jumlah hutang ini secara otomatis muncul dari nilai outstanding yang belum dibayarkan. Tapi untuk jumlah bayar ini bisa kita ubah. Kalau misalkan ada pembayaran yang dilakukan secara angsuran gitu ya. Mungkin cicil dulu bayar berapa, nanti sisanya dibayarkan di tanggal yang lain. Nah, ini bisa kita edit ya. Misalkan kita bayar 50.000 dulu. Kita isi 50.000, kemudian kita save. Kita save, kita cek di laporan keuangan. Ya, kita lihat di laporan keuangan. Oke, di sini untuk kas bendahara ini berkurang lagi 50.000 ya. Jadi 94.950.000.
Yang detail saldonya kita cek juga, kita filter kas bendahara. Oke, kas bendahara infak operasional masjid sama ya 94.950.000. Kita cek juga di laporan ringkasan laporan keuangan. Kita pilih kas banknya, kita retrieve datanya. Nah, ini ya, ada lagi transaksi pembayaran hutang Rp50.000. Oke, jadi saldo akhirnya adalah 94.950.000. Ya, di alur kasnya juga sama. Ya, di sini ada transaksi pembayaran hutang 50.000, maka saldo akhirnya 94.950.000 rupiah. Nah, ini ya, jadi ketika pembayaran baru akan mengupdate saldo kas atau banknya. Nah, kemudian bagaimana menginput pelunasannya, gitu ya. Tadi baru pembayaran tahap pertama, atau mungkin nanti bisa nyicil lagi, bisa juga langsung dilunasi. Nah, menunya sama, ini menggunakan pembayaran hutang, kita insert, kayak pilih nama pemasoknya, kemudian kita pilih kas banknya, dan kita pilih kategori Ziswaf-nya. Ya, kita pilih nomor pembeliannya ya. Nah, ini secara otomatis jumlah hutangnya ini akan terupdate ya. Karena tadi ada pembayaran hutang 50.000, maka jumlah hutangnya berkurang. Jadi tinggal sisanya 46.000. Jika akan dilunasi, maka jumlah bayarnya kita biarkan saja mengikuti defaultnya, tapi jika akan mengangsur kembali, nanti disesuaikan untuk jumlah bayarnya ya. Ya, misalkan ini adalah pelunasan. Ya, kita save and close. Nah, kita cek lagi di laporan keuangan ya. Ini ada bayaran tadi 46.000 ya, jadi berkurang lagi. Ini kita cek juga, ini juga sama. Oke, di sini jadi total pembayaran hutangnya jadi 96.000 ya, karena tadi sudah ada 2 kali pembayaran dan langsung dilunasi di pembayaran yang kedua. Oke, ini detail alur kasnya. Ya, pembayaran hutang terakhir adalah 46.000. Nah, begitu ya rekan-rekan itu untuk transaksi pembelian. Tadi ada pembelian cash, ada juga pembelian kredit ya atau non cash. Nah, sekarang bagaimana jika kita akan menginput pembelian lebih dari satu item? Oke, kita akan kembali lagi ke modul inventory, transaksi pembelian inventory. Oke, kita input data baru ya. Oke, misalkan ini cash transaksinya. Nah, kita inputkan dulu item yang pertama. Misalkan ballpoint, Isis, harganya misalkan Rp3.000. Tidak ada diskon, kita save. Kemudian kita tambahkan item yang kedua. Nah, caranya tinggal klik insert lagi, kemudian kita pilih barangnya. Oke, sama ya, kita isi harganya. Kemudian kita save kembali. Ya, jadi kalau mau menambahkan item lebih dari satu, nanti tinggal klik insert saja di bagian detailnya. Ya, kita save. Kita cek di laporan inventory. Ini ya, di sini ballpointnya bertambah 100 pieces. Nah, kemudian di sini air mineral ini akan terbentuk baris baru ya, karena untuk lokasi penyimpanannya ini ada di gudang yang berbeda ya. Jadi ini akan dipisahkan laporannya berdasarkan nama gudangnya juga. Jadi kita tidak akan mencampurkan data inventory antar gudang ya, supaya memudahkan rekan-rekan nanti untuk mengecek ketersediaan inventorinya. Ya, itu untuk transaksi pembelian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi mutasi inventory. Nah, mutasi inventory ini digunakan ketika ada perpindahan. Misalkan dari gudang A ke gudang B gitu ya. Jadi pindah lokasi gudangnya.
Oke, cara menginput transaksinya, kita klik insert, kemudian, nah di sini kita pilih dulu gudang asalnya dari mana dan gudang tujuannya dari mana. Oke, kemudian keterangannya. Misalkan pindahan. Nah, di bagian detail, kita pilih nama barangnya dan jumlah yang akan kita pindahkan. Oke, keterangan bisa ditambahkan ya jika diperlukan. Oke, sebelum kita save transaksinya, oke, kita pastikan dulu ya gudang tujuannya. Oke, misalkan saya akan pindahkan kain kafan dari gudang DKM 1 ke lemari 1. Oke, sebelum kita save transaksi mutasinya, kita cek dulu stoknya ya, stok yang sekarang. Nah, ini kain kafannya ini hanya ada di gudang DKM 001 saat ini dan jumlahnya adalah 100. Kemudian saya akan memindahkan atau memutasikan kain kafan tersebut ke lemari 001 sebanyak 10 pieces. Oke, kita save ya. Oke, kemudian kita retrieve kembali di laporan inventory-nya. Nah, ini ya. Kita cek kembali di gudang DKM, kain kafannya ini berkurang 10 menjadi 90. Dan di lemari 001 ini bertambah 10 ya. Jadi berpindah stoknya dari gudang DKM ke lemari 001. Nah, itu untuk mutasi inventory. Oke, selanjutnya kita ke transaksi penyesuaian inventory. Ini penyesuaian inventory ini digunakan kalau kita ingin mengadjust atau menyesuaikan stok yang ada saat ini. Misalkan DKM melakukan stok of name secara rutin atas barang-barang yang disimpan. Nah, misalkan ketika stok of name ditemukan bahwa data yang tercatat di aplikasi Maslang dengan barang secara fisik itu ada selisih. Bisa jadi selisih kurang, bisa jadi selisih lebih ya, tergantung kondisinya. Misalkan barangnya ada yang hilang, jadi harus kita adjust, kita kurangi, tapi bisa juga nanti ada juga barang yang misalkan tiba-tiba waktu stock of name ini dihitung bertambah. Mungkin sebelumnya terselip ya gitu, terselip jadi tidak terhitung di awal. Nah, jadi untuk penyesuaiannya nanti menggunakan penyesuaian inventory yang ini. Ya, yang pertama kita harus pilih dulu lokasi gudangnya. Jadi kita pilih lokasi gudangnya yang mana yang akan kita sesuaikan. Misalkan gudang DKM 001. Ya, kita bisa berikan keterangan. Di bagian detail kita pilih itemnya. Kemudian di sini akan muncul jumlah stoknya ya. Jadi ini stok secara data adalah 90. Nah, tinggal kita tentukan jumlah yang sebenarnya berapa. Misalkan dari 90 ini, waktu kita hitung ternyata barangnya hanya ada 88. Ya. Kita isi 88. Misalkan adjustment kain kafannya rusak gitu ya. Yang dua piecesnya tidak bisa digunakan, jadi ingin kita keluarkan dari stok gitu. Oke, kita isi jumlah yang sebenarnya tadi 88, kemudian kita save kembali. Oke, ini bisa digunakan untuk melakukan penyesuaian lebih dari satu item ya. Yang penting posisinya sama-sama semuanya ada di gudang DKM 001 gitu. Jadi selama lokasinya sama, ini bisa di-adjust secara bersamaan. Kalau misalkan lokasinya beda, nanti rekan-rekan buat adjustment sendiri ya. Jadi terpisah gitu antar lokasinya. Oke, kemudian kalau perlu menambahkan item yang lain, caranya sama ya, seperti di pembelian inventory. Jadi nanti tinggal kita klik insert lagi untuk menambahkan garis ya. Ini kalau mau menambahkan item yang lain. Oke, jika tidak, kita cancel, lalu kita save. Oke, ini sudah disesuaikan. Kita cek di laporan inventory-nya. Nah, ini ya, kain kafannya sudah kita adjust menjadi 88. Ya, jadi tadi stok awalnya itu adalah 90, tapi karena ada penyesuaian,
kita kurangi 2 pieces, maka sekarang stoknya menjadi 88. Oke, itu untuk penyesuaian inventory. Nah, terakhir di sini ada transaksi pengeluaran inventory. Nah, pengeluaran inventory ini kita gunakan atau kita input ketika barang tersebut betul-betul akan dipakai. Jadi berbeda dengan adjustment yang tadi ya. Kalau adjustment itu adalah penyesuaian, tapi bukan dari pemakaian. Mungkin dari, bisa jadi sih memang dari pemakaian, tapi yang tidak tercatat gitu. Dan kita nggak bisa ngetrace itu historinya seperti apa. Langsung kita sesuaikan. Nah, tapi kalau misalkan untuk pemakaian rutin gitu ya, atau pemakaian yang jelas nanti ke proyek tertentu, misalkan, nah ini nanti menggunakan pengeluaran inventory. Kayak cara inputnya, kayak kita isi tanggal, kemudian kita pilih gudangnya, kayak keterangannya. Kayak ini contohnya ya. Kayak misalkan kita akan catat pemakaian kain kafan. Oke, nah di sini akan muncul jumlah stok tersedianya. Nah, yang kita harus isi adalah di kolom jumlah yang di baris ketiga ya. Di sini kita isi jumlah yang dipakainya. Ini ada berapa kain kafan? Misalkan ada pemakaian 30 lembar kain kafan ya. Kayak kita save, kemudian bisa kita cek di laporan inventorinya. Oke, ini ya. Untuk stok kain kafannya sudah berkurang 30. Yang awalnya 88, kemudian sekarang sisanya menjadi 58 karena tadi ada pengeluaran sebanyak 30 pieces. Nah, begitu rekan-rekan terkait dengan transaksi inventory. Jadi saya ingatkan kembali, yang pertama rekan-rekan harus setting dulu terkait dengan master datanya ya. Setelah setting master datanya, kemudian baru bisa melakukan transaksi. Dan untuk perhitungan barang secara fisik, kami sarankan dilakukan stock of name secara rutin, supaya ketika ada kehilangan, ataupun misalkan nanti tiba-tiba ada tambahan inventory, rekan-rekan bisa langsung mengadjust di aplikasi Maslamnya menggunakan menu penyesuaian inventory tadi. Kayak mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.